Sekarang kita lanjutkan ke materi 6.2 ya, memilih volume kendali. Sebelum menghitung gaya momentum atau energi pada aliran fluida, kita perlu menentukan di mana kita akan mengamati fluida itu bekerja. Jadi kita tentukan dulu yang kita amati itu apa gitu ya. Wilayah yang kita pilih untuk diamati disebut kontrol volume atau volume kendali, yaitu ruangan imajiner yang membatasi bagian fluida tertentu. Nah, fluida bisa masuk dan keluar dari volume ini. Kita kemudian menganalisis berapa massa, berapa energi, berapa momentum yang masuk dan yang keluar dari batas tersebut yang kita amati. Nah, memilih kontrol volume dengan benar itu sangat penting karena hasil perhitungan bisa berubah jika batasnya tidak tetap. Nah, sekarang kita kembali lagi aja dulu ya. Kita sudah menjelaskan, tapi kita kembali lagi aja dulu. Apa itu kontrol volume? Kontrol volume itu bisa berbentuk apa saja, kubus, tabung, atau bahkan bentuk bebas, asalkan mengurung bagian fluida yang kita ingin analisis. Nah, batas imajiner yang mengelilingi volume itu disebut control surface atau permukaan kendali. Jadi batas imajinernya yang mengelilingi volume itu disebut control surface atau permukaan kendali. Nah, fluida bisa mengalir melalui permukaan itu, sehingga jumlah massa, momentum, dan energi di dalamnya bisa berubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kontrol volume adalah wilayah pengamatan tempat kita menghitung berapa besar perubahan sifat-sifat fluida. Apa ya sifat-sifatnya? Yaitu massa, energi gaya, akibat aliran yang masuk dan yang keluar. Nah, jenis-jenis kontrol volume juga sudah dibahas di bab sebelumnya ya. Lihat video saya yang lain, ada tetap, fixed bed control volume, ada bergerak atau moving control volume, atau berdeformasi deforming control volume. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh sederhana dan gambar pada 6.4 A, B, dan C ya. Kita lihat gambar-gambar itu. Nah, fixed control volume. Pertama, fixed control volume atau volume kendali tetap. Gambarnya itu gambar 6.4A. Yaitu memperlihatkan pipa nozzle yang diam di tempat disangga oleh tripod. Air atau gas keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi. Nah, volume kendali ini dipilih mengelilingi bagian nozzle yang tetap diam terhadap tanah. Permukaan kendali tidak bergerak, hanya fluida di dalamnya yang mengalir keluar dan masuk. Nah, jadi ada yang diam itu, nozzle-nya. Yang contohnya ya pipa semprot taman, air mancur di kota, pipa pendingin mesin itu kan fix. Nah, analoginya ya bayangkan kita berdiri ya, menonton sungai yang mengalir, kamu diam, fix sebagai observer, tetapi air lewat di depanmu. Air masuk keluar. Kita bisa menghitung berapa banyak air yang mengalir melewati posisi kita di setiap detik. Itulah prinsip fixed control volume. Nah, kemudian kedua adalah contoh moving control volume, volume kendali yang bergerak. Gambar 6.4B memperlihatkan pesawat jet yang sedang terbang. Volume kendali di sini bergerak bersama pesawat, artinya batas pengamatan ikut berpindah seiring gerak sistem. Kontrol volume menutupi seluruh badan pesawat dan bagian nozzle tempat gas keluar. Karena pesawat bergerak maju, kecepatan relatif antara gas buang dan pesawat harus diperhatikan. Nah, persamaan kecepatan relatifnya adalah VR ya sama dengan V dikurangi VCV. V adalah kecepatan fluida relatif terhadap tanah. VCV adalah kecepatan gerak kontrol volume. Misalnya apa? Pesawatnya. Nah, contoh konkretnya apa? Nah, gas buang keluar dari mesin jet dengan kecepatan 1.300 km per jam misalnya ya. Nah, kemudian relatif terhadap pesawat yang terbang 500 km per jam. Maka kecepatan relatif terhadap tanah adalah 1.000
300 dikurangi minus 500 sama dengan 1800 km per jam. Gas bergerak lebih cepat karena pesawat sendiri sedang bergerak berlawanan arah terhadap gas buang. Nah, bayangkan kita berdiri di dalam mobil yang berjalan 80 km per jam dan melempar bola ke depan dengan kecepatan 20 km per jam. Kecepatan bola terhadap tanah ya berarti 80 minus 20 km, berarti 100 km per jam. Nah, itulah prinsip relative velocity dalam moving control volume, kecepatan relatif. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah deforming control volume. Volume kendali berdeformasi. Gambar 6.4c itu memperlihatkan silinder mesin. Nah, di mana pistonnya itu apa? Pistonnya naik turun di dalam ruang pembakaran. Nah, volume kendali, kontrol volume di sini itu berubah bentuk dan ukuran setiap saat karena piston bergerak naik turun. Nah, permukaan kendali sebagian tetap, dinding silinder, sebagian bergerak. Apa yang bergerak? Permukaan piston. Nah, fluida, gas pembakaran di dalamnya mengembang atau menyusut. Ya, contohnya ya, ini silinder mesin bensin atau mesin diesel, pompa hidrolik atau kompresor, tabung gas bertekanan tinggi yang mengembang dan menyusut. Nah, bayangkan kita menekan balon dengan tangan. Saat kita menekan, udara di dalamnya berpindah dan volumenya berkurang. Nah, kontrol volume itu berdeformasi mengikuti perubahan bentuk balonnya. Ya, jadi itu perbandingan kontrol volume, fix, moving, dan deforming. Nah, sekarang mengapa sih memilih kontrol volume itu penting? Karena hasil perhitungan momentum, energi, atau gaya itu sangat bergantung dari apa? Apakah kontrol volumenya diam? Apakah kontrol volumenya bergerak ataukah kontrol volumenya berubah bentuk? Ya, jadi hasil perhitungannya itu tergantung dari kontrol volumenya. Selain itu, dari mana fluida masuk dan keluar? Nah, kesalahan dalam memilih kontrol volume bisa menyebabkan arah gaya salah, kecepatan relatif tidak tepat, atau hasil momentum yang tidak sesuai kenyataan. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah kontrol volume adalah batas imajiner tempat kita menganalisis fluida. Kemudian yang kedua, pemilihan kontrol volume yang tepat mempermudah perhitungan gaya dan momentum. Yang ketiga, ada 3 jenis utama, fix, moving, dan deforming control volume. Kemudian yang keempat, untuk sistem bergerak selalu gunakan kecepatan relatif. Untuk sistem berdeformasi, perhatikan perubahan bentuk dan volume setiap saat. Oke ya, jadi seperti itu.